Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Saja dari kelas T4F dengan NIM 23314070111141. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PBL 3 atau Project Based Learning 3 dari mata kuliah Keamanan Komputer. Pada PBL ini saya akan menjelaskan, melakukan simulasi, dan mendemokan keylogger. Langsung saja kita buka materinya. Nah, pada kali ini saya akan melakukan simulasi keylogger dan cara mitigasinya. Nah, untuk PBL ini nanti saya akan menjelaskan konsep dan cara kerja keylogger, menunjukkan simulasi keylogger menggunakan Python, dan menjelaskan mitigasi terhadap ancaman keylogger atau cara mengatasinya. Yang pertama, kalian harus paham dulu apa itu keylogger. Jadi, keylogger ini adalah malware atau malicious software yang merekam aktivitas keyboard di laptop, PC, maupun handphone. Keylogger ini bertujuan mencuri informasi pengguna dan bisa berjalan secara tersembunyi di latar belakang. Jadi, keylogger ini adalah script yang dijalankan ke komputer korban, yang nantinya bila korban melakukan input menggunakan keyboard, nanti inputan tersebut dapat dibaca oleh penyerang. Dan selanjutnya jenis keylogger yaitu ada dua. Yang pertama, berbasis perangkat lunak menggunakan script atau aplikasi yang berjalan di background atau latar belakang, dan yang berbasis perangkat keras atau hardware. Alat fisik untuk keylogger ini dipasang antara keyboard dan komputer, dan nanti juga bisa mendeteksi ketikan atau typing dari keyboard kita. Itu dia. Selanjutnya, ancaman keylogger. Untuk ancaman keylogger ini yaitu yang pertama, penyerang bisa mencuri kredensial login, mengakses data sensitif atau data pribadi, dan digunakan dalam serangan phishing atau social engineering. Jadi mereka setelah mendapatkan data kita akan disalahgunakan, tergunakan untuk hal yang buruk, untuk termasuk phishing atau penipuan social engineering. Dampak keylogger itu sendiri yaitu kebocoran data pribadi, data kita bocor dan dapat diakses atau disebarkan oleh penyerang, kehilangan kendali akun, jadi kita tidak memiliki akses untuk akun kita sendiri karena sudah dibobol atau dikendalikan oleh penyerang keylogger. Dan ini juga bisa berpotensi kerugian, atau kita mengalami kerugian finansial, yaitu mereka bisa mengetahui sandi kita, akun banking seperti Brimo, BRI, atau BCA. Jadi mereka bisa mengambil semua saldo yang ada di rekening kita. Jadi sangat bahaya sekali. Dan sekarang saya akan melakukan proof of concept-nya, yaitu nanti saya akan menggunakan Python dan library pinput yang saya gunakan ini untuk menjalankan keylogger yang sederhana. Jadi ini tidak terlalu berbahaya, dan saya akan melakukan simulasi ini di lingkungan lokal komputer saya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara kode ini berjalan. Nah, sekarang saya sudah masuk ke VS Code, di mana saya membuat script untuk keylogger ini. Jadi yang pertama, saya coba jalankan dulu keyloggernya dengan mengetikkan perintah Python. Kita tuliskan nama filenya keylogger.
di sini artinya script keylogger yang saya buat sudah berjalan di lingkungan komputer saya, di laptop saya. Dan saya coba untuk mengetikkan sesuatu. Contohnya, saya mau mengetikkan seperti ini. Nah, ini sudah saya mengetikkan sesuatu di sini. Sekarang kita cek di file logs.txt. Kita coba buka. Nah, di file logs.txt ini script atau ketikan kita sudah tersimpan di sini. Nah, ini adalah hasil typing atau ketikan kita yang direkam oleh keylogger. Ini key.control dalam tanda kurung ini artinya kontrol di sebelah kiri, karena saya tadi menggunakan kontrol dan tab Ctrl T, dan ini adalah kata yang saya masukkan di prompt tadi. Untuk key space ini saya menekan spasi, jadi keyboardnya juga merekam jika saya menekan tombol-tombol tertentu seperti space, Ctrl, ataupun Alt. Ini adalah script yang berhasil masuk di file log.txt yang direkam oleh keylogger. Nah, jadi begitulah cara keylogger merekam ketikan kita, jadi sangat berbahaya sekali. Dan saya akan menjelaskan bagaimana kode ini bisa menjalankan keylogger. Yang pertama, kita input dulu library-nya input, dan ini logs.txt adalah file yang nantinya akan menyimpan di mana ketikan keylogger, ketikan kita yang kita ketikkan nantinya akan direkam oleh script keylogger. Ini adalah filenya. Untuk cara mengetikkan keyloggernya yaitu saya akan menekan tombol ESC, otomatis keylogger bisa berhenti. Jadi jika tombol ESC ditekan, nanti listener atau yang digunakan keylogger untuk mendengarkan script kita nanti akan otomatis mati dengan mengetikkan tombol ESC atau escape. Nah, untuk keylogger sendiri ini bisa berjalan atau merekam ketikan kita karena keyboard.listener onPress sama dengan onPress, artinya merekam setiap ketikan apapun yang kita lakukan di keyboard. Semua dapat direkam dan dicatat oleh script keylogger ini, jadi sangat berbahaya sekali. Sekarang akan saya cek di CMD untuk mengecek apakah keylogger ini masih berjalan di latar belakang. Nah, sekarang saya akan coba mengecek apakah script keylogger ini masih berjalan di lingkungan komputer kita. Kita cek menggunakan CMD, kita ketikkan perintah tasklist find str python, kita enter. Nah, artinya di dalam latar belakang kita, di log komputer kita sudah tidak berjalan keylogger atau sudah aman. Sekarang saya akan coba menjalankan lagi. Nah, untuk mengecek apakah keylogger ini berjalan di komputernya, kita cek lagi dengan perintah yang sama. Nah, ini adalah pemberitahuan jika file keylogger.python ini berjalan dan tetap merekam keyboard yang kita gunakan. Kita juga bisa cek menggunakan task manager. Kita ketikkan task manager.
Di sini kita ketikkan saja contohnya Python untuk mengecek. Nah, script Python ini masih berjalan di latar belakang laptop kita. Jadi kalian dapat mengeceknya di CMD seperti saya tadi ataupun lewat Task Manager. Kita close saja. Kita tekan tombol ESC Escape. Otomatis script keylogger sudah berhenti. Kita cek lagi. Sudah aman. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mitigasi serangan keylogger. Gunakan antivirus dan anti-spyware untuk mendeteksi keylogger, ransomware, maupun serangan-serangan yang menargetkan komputer kita, OS, dan lain sebagainya. Jangan install software bajakan atau yang tidak resmi atau ilegal. Itu berpotensi mengandung script-script berbahaya, virus, malware. Dan yang ketiga, selalu update sistem dan aplikasi secara berkala. Jika Windows ada notifikasi update, maka langsung update saja, karena itu sangat berguna dan menambah keamanan di komputer kita atau laptop kita. Pantau proses yang berjalan di sistem. Nah, itu tadi kita bisa pantau menggunakan Task Manager. Dan jangan lupa rutin backup data agar sewaktu-waktu jika terjadi serangan, kalian masih memiliki backupan data. Jadi begitulah presentasi PBL 3 dari mata kuliah Keamanan Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.